Sebenarnya apa sih itu gangguan obsesif kompulsif? Ada obsesif dan ada kompulsif. Iya. Obsesif itu artinya adalah suatu pikiran yang berulang. Kompulsi itu sendiri adalah suatu perilaku berulang akan terbentuk suatu lingkaran setan, di mana obsesi dilanjutkan lagi dengan kompulsi, balik lagi ke obsesi, balik lagi ke kompulsi, sehingga lingkaran itu tidak pernah berhenti dan mengganggu biasanya bagi pasien yang mengalaminya, Mbak Sela. Ini ada penyebabnya nggak nih dok? Kok seseorang tuh bisa terkena OCD gitu? Ternyata ada satu bagian di otaknya itu yang namanya corticostriatothalamo-cortical loop. Nah, itu mengalami peningkatan yang tidak lazim dibandingkan dengan orang normal. Jadi gimana nih cara membedakannya? Oh, kapan saya perlu ke psikiater gitu dok? Ya, bolak-balik cuci tangan karena Iya. kekhawatiran. Ya. Iya benar dokter. Jadi kalau di total dia itu sudah ada sampai 2 jam sehari ya, hanya untuk mengurus itu saja, itu sudah harus pergi jumpa ke dokter itu. Gitu ya dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat jiwa. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Sela dalam acara podcast Seksi Ansietas PPPDS KJI, dan pada episode kali ini kita akan membahas di masalah gangguan obsesif kompulsif atau yang paling sering didengar nih katanya OCD. Dan untuk membahas topik ini pada hari ini sudah hadir bersama kita Dr. Mustafa Mahmud Amin, Magister Kedokteran, Master of Science, Spesialis Kedokteran Jiwa Konsultan. Gimana kabarnya hari ini dokter? Kabar baik, Mbak Sela. Mbak Sela apa kabar? Alhamdulillah sehat juga dokter. Terima kasih nih dokter masih mau berulang kali lagi datang untuk membagi ilmu tentang pentingnya kesehatan mental nih dokter. Baik, terima kasih juga undangannya ya Mbak Sela. Terima kasih dokter. Jadi ini dokter, tadi saya udah utarakan hari ini kita bakal membahas masalah gangguan obsesif kompulsif. Apakah saya mengalami gangguan obsesif kompulsif? Kenali tanda dan gejalanya nih dokter. Baik. Jadi nih dokter, sebenarnya apa sih itu gangguan obsesif kompulsif? Gangguan obsesif kompulsif itu sebenarnya adalah suatu gangguan yang berdiri sendiri. Dulunya memang gangguan obsesif kompulsif ini diletakkan di dalam satu ranah besar, yaitu ranah gangguan kecemasan, tapi karena belakangan seiring berkembangnya ilmu kedokteran, khususnya ilmu kedokteran jiwa, dan banyak kita yang semakin memahami mengenai gangguan obsesif kompulsif ini, maka diputuskanlah bahwa ini merupakan suatu gangguan tersendiri yang ditandai sesuai namanya, ada obsesif dan ada kompulsif. Obsesif itu artinya adalah suatu pikiran yang berulang, tidak bisa ditahan, tidak bisa dicegah, yang membuat orang yang memikirkannya itu menjadi cemas. Nah, kompulsi itu sendiri adalah suatu perilaku berulang yang dilakukan oleh si pasien tersebut. Tujuannya adalah untuk meredam pikirannya yang berulang. Tapi pada kenyataannya yang terjadi adalah akan terbentuk suatu lingkaran setan, di mana obsesi dilanjutkan lagi dengan kompulsi, balik lagi ke obsesi, balik lagi ke kompulsi, sehingga lingkaran itu tidak pernah berhenti dan mengganggu biasanya bagi pasien yang mengalaminya, Mbak Sela. Jadi sampai mengganggu keseharian si pasien gitu dokter. Benar sekali. Ini ada penyebabnya nggak nih dok? Kok seseorang tuh bisa terkena OCD gitu? Terima kasih. Jadi ya memang gangguan obsesi kompulsif ini setelah diteliti, kemudian dilihat bagian dari otak dan saraf pasien-pasien yang mengalami gangguan obsesi kompulsif ini, ternyata ada satu bagian di otaknya itu yang namanya corticostriatothalamo-cortical loop. Nah, itu mengalami peningkatan yang tidak lazim dibandingkan dengan orang normal, sehingga saat sirkuit di otak itu bekerja berlebihan, CST loop-nya berlebihan kerjanya,
itu akan memunculkan gejala obsesif dan kompulsif pada si pasien tersebut. Sehingga sebenarnya inilah yang perlu diobati bagi pasien-pasien obsesif kompulsif tersebut. Sirkuit otak yang Jadi memang di bekerja sirkuit berlebihan. otaknya yang ada masalahnya gitu ya, Betul, dokter ya. betul. Tapi kalau untuk faktor resiko sendiri nih dokter, apa ada faktor resiko seseorang misalnya keturunan atau ada faktor-faktor resiko lain nih dokter yang bisa menyebabkan seorang lebih rentan gitu dokter ya terkena OCD gitu? Biasanya faktor resikonya itu termasuk di dalamnya yang pertama perilaku mendidik anak. Jadi mungkin orang tuanya sifatnya perfeksionis, Oh, kemudian semuanya serba teratur di dalam rumah, meminta anak juga selalu teratur, tapi dalam batas-batas yang di luar kewajaran. Nah, ini akan membuat si anak ke depannya memiliki suatu kepribadian uh, anankastik, kita bilangnya kepribadian obsesif kompulsif, dan akan memiliki kecenderungan untuk terjadinya gangguan obsesif kompulsif tersebut. Yang kedua adalah memang ada keluarga terdekat yang mengalami gangguan obsesif kompulsif juga. bisa ya. Sehingga kalau ada keluarga yang terdekat, dia lihat perilakunya itu ya. Ada faktor proses pembelajaran di situ, ditambah lagi mungkin dari genetikanya ya. Walaupun mungkin pengaruhnya tidak begitu besar, ini akan membuat orang tersebut jadi lebih mudah mengalami suatu gangguan obsesif kompulsif, Mbak Sela. Jadi lebih kepada masa anak-anaknya nih dokter ya? Benar, jadi Dari kalau orang tua, iya, dari pola proses mendidik anak tersebut itu berpengaruh juga. itu juga sangat. Berarti orang-orang tua yang terlalu memaksakan kehendak atau terlalu otoriter bisa jadi di luar batas kewajaran tadi bisa jadi sebagai faktor resiko nih dokter ya. Contohnya misalnya kalau kita lihat anak keluar main-main kotor itu kan wajar. Kita suruh dia bersihkan tangan itu wajar sekali. Iya, benar. Tapi yang jadi nggak wajar kalau kita bilang bersihkan tangan, udah dia cuci tangan sekali lagi, kurang bersih tuh, cuci lagi, itu bisa membuat saja. si anak tersebut lama-lama berkembang menjadi suatu Gangguan benar. obsesi tadi ya Iya, dokter iya. ya. Jangan juga terlalu ini heboh anaknya harus bersih, nggak boleh main kotor, nggak boleh itu ya juga ya dokter ya. Baik dokter. Jadi gejala-gejala yang biasa timbul nih dokter dari orang-orang dengan gangguan obsesif kompulsif ini apa nih dokter? Jadi gangguan obsesif kompulsif ini dia kan ada tipe-tipenya. Ya. Kalau gejalanya gejala obsesif dan gejala kompulsif. Tapi tipenya ini yang pertama biasanya takut terkontaminasi, artinya takut kotor, takut mungkin ada kuman di tangannya, ada suatu penyakit di dekat-dekat dia gitu ya, sehingga dia harus membersihkan badan berulang kali. Yang kedua, dia bisa bolak-balik memeriksa, misalnya memeriksa apakah pintu sudah dikunci, mobil sudah dikunci atau belum, jendela sudah dikunci atau belum. Itu bisa berulang kali. Atau memeriksanya itu, pernah dulu ada satu kasus itu, memeriksa setiap benda itu buatan apa. Made in China, made in Taiwan, made in Japan, made in Great Britain. Dia periksa satu persatu, itu bisa juga gejalanya memeriksa. Kemudian yang ketiga, bisa juga dia itu muncul pikiran-pikiran seksual yang berkaitan dengan seksual, atau pikiran-pikiran takut mencelakai orang lain. Ada dalam obsesinya itu sepertinya dia akan mencelakai orang lain atau mencelakai dirinya seperti itu. Atau obsesinya mengenai perilaku kasar, ucapan kasar seperti itu. Itu semua bisa terjadi, Mbak Sela. Jadi nggak hanya kan selama ini mikirnya yang mengunci pintu berulang-ulang saja yang jadi atau mencuci tangan berulang-ulang saja yang OCD dokter ya. Jadi banyak sekali nih gejala-gejala yang bisa timbul gitu dokter ya. Betul. Tergantung apa yang diajarkan atau apa yang sering dilihat oleh si anak tersebut. Memang kalau yang paling sering itu kan memeriksa berulang kali sama kontaminasi itu ya, yang sering pasien itu kita jumpai. Yang sering itu ya dokter ya. Tapi mungkin ada beberapa kasus bahkan pada saat dia konsultasi ke psikiater nih dokter, dia nggak sadar bahwa itu adalah perilaku
obsesi kompulsi nih dokter ya. Karena Iya. seperti dokter katakan tadi bisa aja dia takut menyakiti orang lain atau pikiran-pikiran aneh obsesi lainnya gitu dokter ya. Betul, betul, betul. Baik dokter. Jadi kan tadi dokter cerita jenis-jenisnya. Ada nggak tingkat keparahannya? Katanya saya pernah dengar nih ada yang ini masih ringan. Oh ada juga yang katanya udah berat nih sampai nggak bisa keluar karena melakukan. Saya pernah nonton nih dokter. Dia harus mengikat rambutnya berulang kali sampai berjam-jam nih dokter. Jadi kan apa ada tingkatnya nih dokter? Tingkat keparahan dari OCD nih dokter? Biasanya kita menentukan tingkat keparahannya itu dengan memakai skala penilaian. Ada namanya skala penilaian Yale Brown Obsessive Compulsive Scale ya. Jadi dengan nilai-nilai tertentu setelah kita tanyakan kepada si pasien tersebut, maka kita akan mendapatkan bahwa ini pasien gejalanya berat atau sangat berat seperti itu. Yang kedua, kita bisa nilai dari sisi waktu. Ada yang berpendapat bila dia melakukan gejala obsesif kompulsifnya itu sudah terus-menerus lebih dari 2 jam sehari ya, itu artinya sudah parah gitu gejalanya ya, sehingga itu kan sudah mengganggu dirinya. Kalau saya pernah jumpa pasien yang di kamar mandi itu hanya untuk mandi pagi saja 4 jam, Mbak Sela ya. Karena dia bilang, saya nggak puas dok kalau saya mandi hanya sebentar saja. Mungkin saya harus mandi berulang kali, membersihkan berulang kali. Dan tanpa terasa, kalau tidak diingatkan oleh kakak saya, keluarga saya berada di dalam sana sudah sekitar 4 jam seperti itu. Itu bisa terjadi memang. Jadi saya dengar pengalaman dokter nih, jadi ternyata OCD itu nggak hanya berkutat di cuci tangan berulang saja gitu ya dokter ya. Jadi dokter kalau misalnya nih kan kesannya kan terdengar bahaya nih dokter. Jadi kalau dibiarkan orang-orang dengan gangguan OCD ini apa yang bisa terjadi nih dokter? Yang pasti fungsi sosial pekerjaannya akan terganggu karena dia akan terus berkutat pada OCD-nya tersebut. Iya, benar. Yang mencuci tangan dia akan terus mencuci tangan, yang membersihkan badan dia akan bolak-balik terus membersihkan tangan, yang selalu melakukan istinja ya istilahnya membersihkan diri setelah buang air besar buang air kecil ya, itu akan terus bolak-balik seperti itu ya. Yang memeriksa akan terus-terusan memeriksa, yang pasti dia akan terganggu, sehingga dia kalau sudah terganggu seperti itu, saran saya ya segera ke dokter saja. Ini dokter, karena dokter sudah singgung nih, kapan waktu yang tepat nih dokter supaya jangan terlalu lambat atau malah gini, misalnya saya lihat kotor lap berkali-kali padahal mungkin masih wajar gitu, atau malah memang saya sudah harus ke menjumpai dokter nih misalnya gitu. Ada nggak tanda-tanda saya sudah harus ke psikiater? Apalagi nih COVID zaman pandemi nih dokter ya. Dimana kan kalau OCD kan seringnya itu orang takut. Tambah takut lagi nih dokter nih kan. Jadi gimana nih cara membedakannya kapan saya perlu ke psikiater gitu dokter? Betul. Jadi apalagi zaman pandemi gini banyak sekali orang yang memiliki gejala-gejala OCD walaupun mungkin belum sampai gangguan ya, bolak-balik cuci tangan karena kekhawatiran ya. Iya benar. Jadi kalau di total dia itu sudah ada sampai 2 jam sehari ya, hanya untuk mengurus itu saja, itu sudah harus pergi jumpa ke dokter itu. Gitu ya dokter ya. Tapi kalau memang selama ini yang berkembang kan kita apalagi pandemi ini COVID awal-awal dulu dokter kan semua takut, semua hand sanitizer berulang kali itu belum juga pasti itu ya dokter ya. Betul. Baik dokter. Jadi sebenarnya menarik nih dokter kasus dari gangguan obsesif kompulsif. Tapi kita sudahi sampai di sini. Nanti lain waktu kita sambung lagi ya dokter ya. Baik, terima kasih Mbak Sela. Terima kasih banyak dokter. Sebelumnya nih dokter, kalau saya ada obsesi kompulsif berulang nih kemana saya menjumpai dokter? Oh iya, boleh Bang. Saya biasanya di Rumah Sakit Siloam setiap Jumat sore dan Sabtu pagi, dan di Klinik Utama Bina Atma setiap Senin sampai dengan Rabu sore, Mbak Sela. Terima kasih. Baik dokter.
Jadi mudah-mudahan saya jumpa dokter nggak untuk hal mengeluhkan OCD nih dokter ya. Iya. Baik dokter, terima kasih Terima banyak. kasih, sama-sama. Ya, untuk episode kali ini cukup di sini bincang-bincang santai kita tentang kesehatan mental. Semoga membawa banyak manfaat bagi semua yang menonton dan mendengarkan. Kita berjumpa lagi dalam episode-episode lainnya. Salam sehat jiwa, tiada kesehatan tanpa kesehatan mental. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi